Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari 7.4, yaitu hubungan antara sudut. Yang ini part 2 ya. Kita akan membahas mengenai di part 2 ini sudut bertolak belakang. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Doa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquin.blogspot.com. Oke, kalau kita lihat dari gambar ini ya, kita melihat bahwa ada rel ya yang bercabang, dimana kalau kita gambar ulang akan seperti ini ya. Tanda warna dari si sudut ini itu menunjukkan artinya dia bertolak belakang. Warna ini ya 1 sama 3 kan sama-sama pink. Begitu juga dengan 2 sama 4. Oke, nah ini dua sudut ini saling bertolak belakang. Artinya apa? Ketika dua sudut ini, misalkan sudut 2 itu sama dengan sudut 4. Begitu juga dengan sudut 1 sama dengan sudut 3. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita udah tahu bahwa sudut 1 sama sudut 3 ini sama ya. Nah, tetapi sudut 1 dan 2 ya. Sudut 1 jika ditambah dengan sudut 2 itu hasilnya adalah 180 derajat. Begitu juga dengan sudut 1 ditambah dengan sudut 4 sama dengan 180 derajat. Sama yang ini juga ya. Sudut 3 ditambah dengan sudut 4 sama dengan 180 derajat. Kalau dia sudut sini kan, nah ini belum ada nih 2 sama 3 ya. Kalau nantinya besar sudut 2 ditambah dengan sudut 3 sama dengan 180 derajat. Oke, nah berarti kayak tadi ya, sudut 1 sama dengan sudut 3 bagi yang ini. Yang ini juga sama, misalkan sudut 2 sama dengan sudut 4. Oke, kita akan coba misalkan di sini satunya ini adalah 100. Nah, 100 ya. 85. Oke, 85 ya. Di sini juga 85. Pastinya ya kan? Karena apa? Kalau misalkan atasnya 85 ya, sudah barang tentu si sudut 3-nya bakal 85. Oke, misalkan ini 70. Sudut 4-nya 70. Sudut 2-nya juga bakal 70. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Sudut bertolak belakang. Konsepnya, jika dua sudut bertolak belakang, maka besar sudutnya sama. Ya. Oke, di sini tidak ada penamaan. Ya. Formulanya, kalau tidak ada penamaan ya, nama sudutnya, maka kita lihat dari garisnya nih. OAB, berarti yang merah ya, itu sama dengan COD, yang merah juga. Seperti ini. Ya. Begitu juga dengan yang biru. AOD, yang biru ya. AOD itu sama dengan BOC. Nah, seperti ini ya. Oke. Formula yang sama, besar sudut AOB ya. AOB ya, ditambah dengan sudut BOC itu nantinya akan 90 derajat. 180 derajat, 90 derajat, 180 derajat. Oke. Nah, begitu juga dengan besar sudut COD ya, COD ini sama sudut AOD itu 180 derajat. Nah, begitu juga nantinya entar dengan sudut COD dengan AOD itu 180 derajat juga. Oke, kita udah dapat konsep sama formulanya. Kita langsung ke contoh latihan soal ya. Tentukan nilai sudut A dan sudut B. Oke, misalkan
Ini udah dapat ya kita 60 derajat. Nah, kalau dia ke sini itu besarnya 180 derajat. Maka 180 derajat sama dengan 60 derajat ditambah dengan si A derajat. Ya. Yang 60 derajat pindah ruas, maka 180 derajat dikurang dengan 60 derajat sama dengan si A derajat. 180 derajat dikurang 60 derajat itu akan menghasilkan 120 derajat. Oke, kita udah dapat si A-nya. Ya. Kita lanjut lagi ke si B-nya. Ini 120 derajat karena ya, karena sudut 60 derajat itu bertolak belakang ya, tolak belakang dengan sudut B ya, maka 60 derajat sama dengan B derajat. Oke, udah deh selesai ya. Kalau C-nya juga sama misalkan ya. Karena besar sudut A itu 120 derajat bertolak belakang ya, belakang dengan sudut C ya, sudut C derajat, maka C derajat sama dengan 120 derajat. Nah, seperti itu deh. Kalau ini mencari nilai C juga ya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan nilai X dikali Y ditambah Z. Nah, sebelum kita menentukan nilai ini, kita harus terlebih dahulu mencari nilai X, nilai Y, dan nilai si Z-nya. Kita lihat nih, 2X sama si 120 ini saling bertolak belakang. Maka 2X sama dengan 120 ya, karena bertolak belakang kan hasilnya derajatnya akan sama. Maka X sama dengan 120 derajat, karena ini perkalian ya, 2 dikali X atau sama dengan 2X ya. Kalau dia pindah ruas, maka si 2-nya menjadi pembagian. Maka X sama dengan 12 dibagi dengan 2, 6 ya. 0-nya lalu turun. Oke, jadi X-nya 60 derajat. Sekarang, apalagi yang bertolak belakang? Tentunya si 3Y dengan 52. Maka 3Y sama dengan 52 derajat. Karena 3 dikali Y ya, ini kita terus juga deh, 3 dikali Y sama dengan 52 derajat. Karena ini perkalian, maka kalau dia pindah ruas menjadi pembagian, maka Y sama dengan, oke, kalau 52 dibagi dengan 3 itu 17,33 ya. Ini angkanya lumayan cukup kurang bagus ya. Kita lanjut lagi, yang bertolak belakang apalah ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Maka 60 derajat sama dengan 5Z plus 3 derajat ya. Nah, karena ini plus 3, kalau kita pindah ruas maka menjadi pengurangan ya, sama dengan 5Z. Berarti ini menjadi 65 derajat sama dengan 5Z. Nah, oke. Karena ini perkalian juga nih. 5Z itu sebenarnya 5 dikali dengan Z ya. Maka 65 dibagi dengan 5. Dibagi dengan 5 sama dengan si Z. Jadi 13 sama dengan si Z-nya. Oke. Kita udah dapat nih ya. Si Z-nya tadi 13, Y-nya 17,33, X 60. Nah, kita masukin sini nih. 60 dikali dengan 17,33 ditambah dengan 2. Nah, kalau ada perkalian dan penjumlahan, kalian utamakan perkalian terlebih dahulu. Maka 60 dikali dengan 17,33 itu hasilnya adalah 1010
1039,8 ditambah dengan ini 13 ya, Z-nya 13, Z-nya 13, maka akan menjadi 1052,8. Oke, selesai ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini ada dua cara. Kita buat cara pertama, itu kalian harus mencari terlebih dahulu besar sudut si ABC-nya. Kenapa? Karena biar kita tahu di sini. Ya. Ini tuh sudutnya berapa? Nantinya si ABC ini juga akan bertolak belakang dengan si ininya. Nah, hasil dari X ini akan sama dengan hasil dari sini. Seperti itu. Ya, jangan X deh ya. Kita tulis Y. Kita tulis dengan Y. Ini Y, ini Y. Nah, nanti akan sama ya. Oke. Maka karena ini sudut berpelurus atau 180 derajat, maka 180 derajat itu sama dengan 124 derajat ditambah dengan Y, ya. Maka 180 derajat dikurang dengan 124 derajat sama dengan Y derajat. Oke, 180 kalau kita kurang dengan 124 akan menghasilkan 56 derajat sama dengan Y derajat. Oke, kita udah dapat ini, maka karena ya besar sudut ABC bertolak belakang, maka bertolak belakang nih sampai dengan si CAE ya, CAE, maka ya ke sini, maka 56 derajat sama dengan 2X derajat. Jadi 56 dibagi dengan 2 sama dengan X derajat. 56 dibagi dengan 2 itu hasilnya 28 derajat sama dengan si X-nya. Oke deh, selesai ya. X-nya kita udah dapat. Nah, ini cara yang pertama. Cara kedua, ya, kalau semua sudut segitiga itu 180 derajat, persegi atau segi 4 itu 360 derajat. Nah, pakai cara kedua ya. Kita udah dapet nih, kita ikutin cara yang pertamanya ini Y-nya ya. Kita harus mencari terlebih dahulu si ABC-nya. Maka 180 derajat sama dengan 124 derajat plus Y derajat. Sama dengan 180 derajat, ini dikurang 124 derajat sama dengan si Y derajat. Maka 56 Y derajat. Nah, dari sini ya, karena dia segitiga sama kaki ya, ini ada tandanya sama kaki. Kalau tambah sini baru sama sisi. Karena dia segitiga sama kaki, kalau si ABC-nya itu sama atau Y-nya sama, maka ininya juga akan sama ya. Maka besar sudut ABC itu akan sama dengan besar sudut si ACB. Oke, ABC-nya kan 56, maka ACB-nya juga 56. Oke, nah kita lanjut lagi. 180 sama dengan ya, ini misalkan kita buat namanya si Z-nya ya, 56 derajat 56 derajat ditambah dengan si Z-nya.
maka 180 derajat dikurang 56 derajat dikurang dengan 56 derajat sama dengan si Z-nya. Maka 180 derajat dikurang dengan berapa? Kalau 56 sama 56 ya, itu akan menghasilkan 112 ya. 112 derajat sama dengan Z derajat. Oke. Kalau misalkan dikurang dengan 180 ya, itu akan menjadi 68 derajat sama dengan Z derajat. Nah, ini baru sih Z-nya aja, belum mencari X. Kalau kita lihat lagi dari gambar ya, ini juga akan menghasilkan 180 derajat. Kalau di sini 2X derajat, sudah barang tentu di sini juga 2X derajat. Maka 2X derajat ditambah dengan 2X derajat ditambah dengan si Z derajat sama dengan 180 derajat. Oke, 2X sama 2X sudah barang tentu 4X tambah dengan 68 dengan 180 derajat. Maka 4X derajat sama dengan 180, artinya ya 180 kurang dengan 68 akan menghasilkan 4X sama dengan 112 derajat. Nah, dari sini kita bisa tulis sini ya, amat 4X sama dengan 112 derajat. Di X sama dengan, kali ini perkalian, kalau dia pindah luas maka menjadi pembagian seperti ini. Oke, maka 112 dibagi dengan 4 itu akan menghasilkan 28 derajat. Nah, sama kan ya? Sama kan? Oke, jadi kalian bisa menggunakan dua cara. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, di sini kita lihat nih, tentukan besar sudut ABC. Oke. A, B, C. Berarti ini ya. Ini kita namakan ABC ya. Jadi, kalau ABC ini akan 180 derajat dengan ini ya. Oke. Maka besar sudut ABC ditambah dengan besar sudut ini apa? ADB ya. ABD sama dengan 180 derajat. ABC ditambah dengan ABD-nya berapa? 120 derajat. Ini untuk yang A ya. Sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut ABC sama dengan 180 derajat dikurang dengan 120 derajat. Besar sudut ABC sama dengan 60 derajat. Oke, ini yang A ya. Sekarang kita ke yang B-nya. Nah, kita hapus terlebih dahulu yang bagian ini ya. Oke, kita udah tahu ini 60 derajat. Nah, oke. Yang cari lagi adalah ACB. ACB. Ini ya. Oke. Ini ada dua cara juga. Untuk mencari ACB ada dua cara. Cara yang pertama, oke, atau cara ininya ya. Cara yang pertama itu ada dua. Yang pertama, pakai dengan sudut segitiga ya. Sudut segitiga itu totalnya adalah 180 derajat untuk sudutnya. Berarti kalau misalkan seperti ini, 55 derajat ditambah dengan 60 derajat ditambah dengan sudut ACB ya, seperti ini. Karena belum diketahui. 180 derajat sama dengan 115 derajat ya. Oke. Ditambah dengan besar sudut ACB. Maka 180 derajat dikurang dengan 115 derajat itu sama dengan besar sudut si ACB.
Ini 115 ya. Oke, ini 115. Maka menjadi 65 derajat sebesar sudut dari si ACB. Oke. Nah, ternyata sebenarnya nggak bisa dua cara nih, cuma satu cara doang ya. Maaf, ini cuma satu cara. Oke. Kita lanjut lagi. Untuk besar sudut si ACG. Kita hapus terlebih dahulu ya. ACG. Tadi di sini 60, ini 65. ACG. Ini ya. ACG. Oke, berarti di sini. Nah, ini kan kalau kita lihat 180 derajat karena dia sudut berpelurus. Ya, maka ACB ditambah dengan besar sudut ACG itu sama dengan 180 derajat. Sudut ACB tadi 65 derajat ditambah dengan besar sudut ACG sama dengan 180 derajat. Karena ini positif ya, si ACB ini, maka kalau dia pindah ruas akan menjadi negatif. Maka 65 derajat. Jadi besar sudut ACG itu sama dengan 115 derajat. Oke? Udah deh, kita dapat ya. Sekarang yang terakhir, besar dari sudut si FCG. Oke? Ini kan 115. Karena FCG ini bertolak belakang dengan si ACB ya, maka si D besar sudut ACB itu sama dengan, karena dia bertolak belakang ya, ingat ya, bertolak belakang dengan sudut si FCG, maka kalau si ACB-nya 65 derajat, sudah barang tentu besar sudut FCG-nya itu 65 derajat. Selesai ya. Ini contoh soal terakhir kita. Sekian pembahasan kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Apabila kalian maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.